Setelah begitu banyak jawaban, beberapa di antaranya sangat lurus dan tegas, masih ada satu pertanyaan yang menarik. Apakah ada pemain yang ingin meninggalkan klub lebih sedikit? Apakah ada kepergian yang kurang pas? Sifatnya menyimpulkan absurditas permainan modern daripada karir Barcelona dari pemain terhebat yang pernah ada. Tak perlu dikatakan bahwa kepergian Leo Messi dari klub seharusnya terjadi di depan Camp Nou yang penuh sesak, di penghujung waktunya di Eropa, dan di mana air mata benar-benar mengalir daripada sangat disesalkan. Keberangkatan malah terjadi di ruang steril, dengan pemain yang telah melakukan lebih dari apapun untuk menggerakkan orang secara emosional ditanyai tentang detail aturan administrasi liga. Jika Messi adalah sepak bola, seperti yang pernah dinyatakan oleh salah satu mantan manajernya, apa ini? Namun sementara konferensi pers itu memang mencengangkan di beberapa bagian, aspek yang paling menarik adalah pemandangan daripada apapun yang sebenarnya dikatakan. Itu adalah tangisan pertama Messi sebelum dimulai, kemudian terisak tak terkendali saat tepuk tangan meriah berlanjut. Bahkan ada unsur mengganggu apa yang seharusnya menjadi kesedihan pribadi. Satu komentar dengan sempurna mengartikulasikan sentimen sebenarnya di balik air mata itu. Itu semua lebih mencolok karena Messi secara historis bukan yang paling ekspresif. Ini adalah momen tersulit dalam karir saya. Saya telah melalui momen-momen sulit, kekalahan, tetapi hari berikutnya Anda kembali berlatih dan Anda memiliki kesempatan lain untuk membalas dendam. Itu tidak akan terjadi di sini. Itu akhir. Sekarang bab lain dimulai. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana hal itu bisa terjadi. Saya tidak ingin pergi, kata Messi, sebelum mengulangi satu baris dengan berbagai cara. Saya melakukan semua yang saya bisa untuk tetap tinggal. Komentar itu memang meninggalkan banyak hal yang tak terucapkan. Banyak yang bertanya-tanya mengapa dia tidak menerima pemotongan gaji saja atau, jika dia mencintai klub sebanyak air matanya, mengapa dia tidak menawarkan untuk bermain secara gratis. Hal pertama yang harus dikatakan adalah, mengapa Messi harus menawarkan untuk memecahkan masalah dewan yang telah menjadi sumber begitu banyak disfungsi? Karena secara harfiah setiap pekerja di bidang apapun akan dapat bersaksi. Situasi ini tidak pernah hanya tentang keputusan sederhana untuk bertahan atau pergi, atau emosinya. Mereka tentang hubungan jangka panjang, dan dinamika kekuatan yang ada. Adalah hak adil Messi untuk tidak membiarkan emosinya dimanfaatkan oleh salah satu klub dengan turnover terbesar di dunia sepak bola, yang baru saja terus membelanjakan uangnya. Banyak pesepak bola akan setuju dengannya. Kembali ke Roy Keane, dan Gilles di Inggris dan lebih jauh lagi. Ini bukan tentang apa yang Anda bayar. Ini tentang apa yang diwakili dalam kaitannya dengan pendekatan klub. Messi juga menegaskan, dalam menanggapi satu pertanyaan, bahwa dia sebenarnya menawarkan untuk mengambil potongan gaji 50%. Tapi bahkan itu diperdebatkan. Itulah yang banyak orang lewatkan. Dan mengapa ini adalah tragedi sepak bola. Bahkan jika Messi memang menawarkan untuk bermain tanpa bayaran, Barca tidak bisa mendaftarkannya. Masalahnya, dengan membiarkan kontrak pemain Argentina itu habis pada akhir musim lalu, dia menjadi agen bebas. Artinya, untuk mendaftarkan Messi, persentase upah ke turnover Barca harus 70%. Saat ini 95% tanpa dia, membuat tempat pemain besar musim panas semakin dipertanyakan. Ini adalah dasar dari semua ini. Messi dipaksa keluar, diusir. Itu adalah alasan untuk air mata. Itulah alasan sebenarnya mengapa begitu menyedihkan, sangat disesalkan, sangat sensasional. Anda bahkan mungkin menyebutnya reduktio ad absurdum lain dalam sepak bola, titik di mana logika tidak bisa dilewati. Rasanya benar-benar tidak masuk akal bahwa Messi,
Seorang pemain yang mengilhami emosi sedemikian rupa sehingga para penggemar rela membayar lebih dari siapapun untuk menontonnya. Dipaksa keluar oleh konvolusi keuangan dan politik yang cukup aneh. Bukan seperti itu seharusnya sepak bola. Dia terjebak di tengah-tengah perselisihan antara La Liga dan dua besar Spanyol. Belum lagi rencana yang sedang berlangsung untuk mencoba dan menghidupkan kembali Liga Super. Ini adalah salah satu masalah permainan modern. Ukuran klub terbesar yang aneh, membengkak dan membuat keputusan yang memanjakan diri sendiri. Ironisnya, ada logika dalam membiarkan pemain berusia 34 tahun itu pergi untuk mencoba dan menciptakan klub yang lebih ramping. Itulah yang diperlukan dalam permainan modern. Tetapi apakah Barca benar-benar melakukan itu? Beberapa pemain menunjukkan sebaliknya, dan itu masih bisa dicapai dengan Messi dikelilingi oleh tim lulusan yang bekerja keras. Messi bukan tanpa rasa bersalah dalam beberapa hal ini. Itu harus ditekankan. Dia membutuhkan kesenangannya sendiri di klub, tapi dia pada akhirnya menjadi korban dari kekuatan yang lebih luas dan jenis keuangan sepak bola yang lebih bertanggung jawab untuk diciptakan oleh pemain seperti dia daripada mereka yang benar-benar diuntungkan. Itu alasan lain yang sangat menyedihkan. Itu juga mengapa kepindahan Messi ke PSG. Itu adalah satu kemungkinan. Dia menegaskan, agak malu-malu, sangat menyedihkan dan membosankan dengan caranya sendiri. Permainan ini disusun sedemikian rupa sehingga proyek negara Qatar termasuk di antara segelintir klub yang bisa dia datangi. Disinilah ada pertanyaan yang lebih adil tentang tuntutan gaji prospektif Messi. Untuk seorang pemain yang memiliki kemurnian dalam permainannya dan mengilhami kemurnian emosi seperti itu, akan terasa lebih pas jika dia pergi keluar salah satu yang terkaya. Jika dia pergi ke suatu tempat yang lebih romantis, jika bukan hanya uang yang akan menjadi uang. Bahwa klub lapis kedua dianggap romantis. Dengan kata lain, klub yang bisa saja memenangkan Liga Champions lebih dari satu dekade lalu di Milan atau Borussia Dortmund adalah dakwaan lain di mana kita berada. Alih-alih, ada keniscayaan yang suram tentang transfer ini. Seharusnya tidak ada keniscayaan tentang tujuan ini. Awalnya akan aneh, tetapi orang-orang akan terbiasa. Seperti yang selalu kami lakukan. Barca mungkin tidak akan pernah melihat pemain seperti Messi lagi. Akan ada bintang-bintang lain. Tentu saja. Tetapi bisakah ada satu yang akan mengakar kuat di klub seperti pemain Argentina itu dan yang naik ke ketinggian seperti itu? Itu adalah kombinasi yang langka. Dia adalah pemain yang langka. Dia, untuk waktu yang lama, adalah Barcelona.